kita pengen buat Indonesia itu video makernya oke semua. Gue bukan bilang bahwa gue ahlinya, enggak. Gue bukan apa-apa, gue juga masih belajar sampai detik ini. Gue masih belajar. Hanya apa yang kita miliki nih, segini kemampuan gue, segini kemampuan Fahri, segini kemampuan Ical, ya itu yang kita bagi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Wartono. Sekarang saya berada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk ya. Ini taman wisata mangrove lah ya, hutan mangrove. Ada di Pantai Indah Kapuk ya. Nah, ini lagi ada kegiatan dari Video Maker Indonesia. Nah, tujuannya karena belajar dalam videografi itu nggak bisa di teori. Kalau cuma nonton lihat tanpa praktek itu juga hasilnya nol. Karena videografi itu pasti praktek, praktisnya harus ada, wujudnya harus ada. Nah kan pastinya banyak yang belum kenali. Nah kegiatan rutinitas ini tuh juga supaya kalian yang tadinya tidak kenal itu jadi kenal. Karena Jabodetabek ini kan besar. Kenapa balance gimbal? Karena tadi gue tanya ada juga ternyata yang belum ngerti juga bagaimana balance gimbal. Nah gue jelasin dulu nih kenapa pentingnya. Kalau kalian mau awet gimbal kalian itu pasti harus balance. Dan sebenarnya mengatasi atau mengetahui gimana gimbal gue udah bener apa enggak. Karena banyak yang, gue pakainya udah berdiri kok, udah normal. Tapi masalahnya gimbalnya tetap jebol. Biasanya. Jadi butuh lebih. Saya nge-shoot satu tangan. Tapi kalau sanggup, ingat. Susahnya main orang satu tangan itu kalau yang belum terbiasa 3 aksis itu tidak bisa menyelamatkan apa? Pernah nggak ngalamin kameranya udah pakai gimbal tapi kok naik turun? Benar, pasti. Karena gimbal 3 aksis mustahil menyelamatkan itu. 5 Jalannya aksis harus benar atau pakai aksis keempat. Itulah kalau kalian suka nonton Instagram lagi sering tuh yang pakai begini orang bule. Ya ini aksis keempat. Itu mau loncat-loncat, mau lari-lari akan stabil. Kenapa? Gimbal letak di tengah, aksis keempat kunci. Aksis keempat ini untuk menghindari naik turun. Karena gimbal nggak bisa mengatasi itu. Gimbal hanya mengatasi getaran. Naik turun, udah logikanya karena tangan kita bukan karena gimbal, karena tangan Anda masih naik turun. Begitu dipercepat gambarnya, kalau yang jalannya begini-gini pasti langsung kayak gempa. Nggak bisa, pasti akan gempa. Nah nanti gue ajarin jalan ninja yang benar. Karena banyak kan orang yang salah itu gimbal udah movementnya udah benar nih om, tapi kok gambarnya naik turun. Ya yang salah tangan Anda. Kalau mengikir komposisi tadi, roll of startnya, mikirin tentang kalau di sini berarti angle shootnya, fokusnya kemana.
Nah ini kayaknya besok mau beli gimbal ini. Insya Allah terus beli gimbal gitu. Siap. Kita ambil kopi, minuman, cake, makan. Nah, Arab nih sekarang ngambil adegan bahwa gue datang mau ngambil kamera, saat pesen gimbal gue duduk. Oke. Jadi sederhana dan tapi cara ngambilnya itu nggak bisa sembarangan. Jadi ambil mundur perlahan, yang paksain tetap ada headroom. Yes. Oke? Ya. Dia tetap di komposisi sebelah kanan, tujuannya lebar. Nah, sayang bocor kalian. Ya. Nah, kopi terambil tetap ya, ini feeling. Mundur lagi, gue pengen ambil ke Ical. Gue putar yang buru-buru ke Ical. Tujuannya ke drone, remote drone. Fokusnya cuma bukan Ical, tapi remote drone. Untuk menuju ke udah ngedrone. Bisa? Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Turunkan sedikit lutut, oke? Majukan, tap. Begitu ini turun, ini naik. Oke, seperti itu, oke? Angkat lagi, ini diam dulu. Oke, ini turun, ini naik. Begitu terus. Sudah, oke? Dan rasanya ini kan, kalau terjadi begini, itu pakai maling. Sini gua ambil center. Begitu dia close up, gua akan letak dia roll of start kanan, sembari bocorkan dia di roll of start kiri. Dari sini gua masuk dia. Karena gua pengen ambil dia, gua akan letakkan dia lagi di kanan, sembari bocor yang belakang ke kiri. Dari dia gua ambil lagi kanan, mutar sini. Sekarang lihat bedanya yang ngambil dengan komposisi dengan tidak komposisi. Ambil dia, gua letakkan dia di kiri, bocorkan dia di kanan. Jadi buat apa? Pengantar. Ambil dari dia, gue putarin dulu. Sebuah yang ngambil dia di sana. Betul. Beda nggak? Dengan sisi movement. Gue kasih sama sekalian permintaan. Gue akan buat. Gue shoot dia melalui dia belakang atau shoot dia lewat depan. Terserah. Depan. Oke. Kita akan buat seperti ini. Ini imajinasi namanya. Tantangan kalian gue jawab. Ini gue dekatin dia dulu. Gue akan ambil seperti ini, lalu gue movement ke dia. Gue sengaja letak lo over sebelah kiri. Begitu udah sudah di sini, gue bisa dekatin di sini. Dekat dari sini, seperti tadi. Gue ambil dia, bocorkan kanan. Mana orangnya? Kenapa kalah sama lu? Oh ini tuh orangnya. Dan ke sini gitu. Bro. Oke, kita luaskan area sini. Dekatkan ke mukanya, lihat nggak pernah transisi seperti ini. Ambil ke dia lagi, putarkan lagi ke sana.
Ini kalangnya. Ganggu itu. Oke, apapun bisa kalian lakukan. Selama poinnya apa Pak? Kalau kalian dari tadi siang gua ajarin poin utama sebenarnya apa? Ini ilmu bukan untuk basic yang komposisi itu banyak, tapi saya hanya mengambil 6 poin biasanya. Bagaimana saya ajarin nanti rule of third, bagaimana belajar tentang headroom, bagaimana belajar tentang newsroom, walking room, leading line, itu dia. Kita udah belajar, gue jujur udah capek nih, tenggorokan gue nyeri luar biasa. Jadi jangan sia-sia apa yang kita buat nih. Gua, Fahri, Ical, itu bener-bener pengen nasional gitu. Maksudnya gini, kita pengen buat Indonesia itu video makernya oke semua. Gue bukan bilang bahwa gue ahlinya, enggak. Gue bukan apa-apa, gue juga masih belajar sampai detik ini. Gue masih belajar. Hanya apa yang kita miliki nih, segini kemampuan gue, segini kemampuan Fahri, segini kemampuan Ical, ya itu yang kita bagi. Dan kalian pun kalau punya ilmu, jangan disimpan-simpan, beriin aja. Justru nanti pasti misalnya si A jago di dunia prewedding misalnya, atau si A jago dibuat periklanan, dunianya berbeda, feel-nya beda. Kayak kalau kalian suruh gua buat wedding prewedding, mungkin feel gua belum tentu dapat seperti yang kalian buat. Jadi gini, orang jago buat ini belum tentu jago buat ini, di konsep yang berbeda gitu loh, ya kan? Nah kalau kita barter ilmu dengan kita kumpul seperti ini, suatu saat kita ngobrol, terus om, gue besok ada job nih, lo mau ikut nggak? Ya udah gue ikut terus gue lihat, oh begini. Nah dari sana gue belajar. Segitu juga baliknya, misalnya nanti si A punya job, terus gue butuh bantuannya atau apa, lo ikut gue dong, bantuin gue. Nah dia akan lihat bagaimana proses pekerjaan gue. Kita begitu. Wih, gue terakhir, langsung ambil. Mantap. Yang ini berarti kita buat quiz. Kita buat quiz. Ini gampang, jadi langsung ngacung. Langsung angkat tangan. Ya, jawab benar langsung dapat. Moza itu kan gimbal, ya. Sebutkan ada berapa seri Moza yang cross? Moza Air Cross sama Moza Air Cross 2. Iya, benar. Dia dapat. Kok segampang itu? Gampang. Dapat. Alhamdulillah. Satu lagi apa nih kita kasih? Apa nih? Dapat bro. Moza. Cek. Oke. Saja. Wah. Oke. Oke teman-teman, kita udahi akhirnya kegiatan Video Maker Indonesia Hunting Footage yang kebanyakan ini adalah teman-teman dari Jabodetabek semua ya, tidak ada di luar kota selain Jabodetabek. Dan thank you buat kalian mulai sekarang sih, semenjak VMI kita bangun kurang lebih 2 tahun, udah 2 tahun ya, 2 tahun ya, VMI ini sudah 2 tahun kalau tidak terasa sudah 2 tahun. Dan semoga ini menjadi wadah yang bisa mempersatukan seluruh videographer atau filmmaker atau video maker di Indonesia. Yang mana VMI tidak menyebut dirinya filmmaker, tidak. Kenapa kami beri namanya video maker? Karena semua yang berbau video, mau handphone, mau action cam, mau kamera mirrorless, mau DSLR, itu semuanya yang bisa nge-shoot video, maka kalian adalah bagian dari VMI. Kami tidak berani menyebutkan film karena memang kita sebut film levelnya berbeda, ya kan? Peralatannya juga harus berbeda. Banyak yang agak malu-malu kan, maka kita beri nama video maker supaya tidak ada perbedaan. Dan di VMI memang tidak ada perbedaan. Kami tidak pernah memandang orang itu kalau senior lebih dihormati, orang itu yang misalnya baru junior, baru belajar, newbie dan sebagainya, terus harus dianggap sepele. Tidak ada.
Justru VMI dibangun untuk kita bersama, belajar bersama, semuanya saling berbagi untuk maju. Poinnya ada di sana. Jadi semoga VMI menjadi wadah positif buat kita semua, bukan untuk Jabodetabek aja. Harapan kita bertiga yang mendirikan ini senasional. Berharapnya dari Sabang sampai Merauke kita tuh saling mengenal, saling berbagi informasi. Mana tahu suatu saat kalian datang ke kota lain, misalnya entah ke Makassar, Papua, atau ke Aceh sana, kalian punya saudara yang bisa membantu kalian nanti ke sana untuk misalnya entah kerja atau mau berkarya. Itu poinnya. Dan semoga hari ini tuh apa yang kita beri itu positif buat teman-teman. Ada hal yang diserap sama teman-teman, atau mungkin juga teman-teman yang tadinya kenal, hari ini kita saling kenal. Itu poinnya, ya kan? Jadi sebelum buat tutup, kita harus terima kasih dulu buat Mangrove sama Om Bahrun yang sudah memfasilitasi. Oke? Iya, Pak Dede. Pak Gatot, Pak Gatot. Ya, pasti Pak Gatot sebagai owner ya. Sebagai owner, CEO-nya dari Mangrove. Ngomong-ngomong. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah seberapa penting mangrove ini untuk Jakarta. Ya, saya ingin dengan exposure dari kalian itu bisa masyarakat bisa mengerti betapa pentingnya mangrove itu ya, untuk lingkungan hidup kita yang di Jakarta. Kalau itu bisa tercapai, masyarakat semua bisa sadar mengenai perlunya mangrove. Saya yakin akan makin banyak orang yang sayang sama mangrove. Makin sering mereka datang ke sini, makin bisa saya pertahankan tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Lain kali kalau ada yang begini lagi, welcome sekali. Terima kasih. Ya. Mereka teman-teman saya dan saya sangat senang mereka berkegiatan di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan itu bisa diamalkan, bisa menjadi sesuatu yang berharga bukan untuk kalian saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Okay. Terima kasih sekali lagi, saya senang sekali ada kalian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dede. Action! Video Maker!